Pengacara ini kadang ya ngasal ketika dia nggak sesuai dengan nominal. Itu gimana nih Bang? Oh iya, itu saya pikir begini. Jadi pengacara itu kan berpegangan pada kode etik. Di samping dia memiliki dia sebagai profesinya, menjalankan profesinya. Nah, ketika menjalankan profesinya kan tentunya dia memiliki ilmu kan, memiliki pengetahuan kan, memahami pengetahuan. Ya, tapi kalau dia tidak memiliki etika, ya maka dia tidak berpegangan pada tanggung jawab. Nah, sekarang nih kan sekretaris nih Bang. Sekretaris, ya. Ada rencana mau naik nih Bang? Ada kadang saya lihat pengacara ini kadang ya ngasal ketika dia nggak sesuai dengan nominal. Itu gimana nih Bang? Oh iya, itu saya pikir begini. Jadi pengacara itu kan berpegangan pada kode etik. Di samping dia memiliki dia sebagai profesinya, menjalankan profesinya. Nah, ketika menjalankan profesinya kan tentunya dia memiliki ilmu kan, memiliki pengetahuan kan, memahami pengetahuan. Ya, tapi kalau dia tidak memiliki etika, ya maka dia tidak berpegangan pada tanggung jawab. Jadi dia suka nggak tanggung jawab. Jadi artinya ketika menangani perkara, kemudian terima duit, kemudian kadang-kadang perkaranya nggak selesai-selesai, kemudian jadi kliennya jadi terlantar atau tidak mendapatkan hak-hak yang maksimal, gitu ya. Nah, itu kadang-kadang pelanggaran terhadap kode etik. Sebenarnya itu udah melanggar ya Bang? Ya, kalau misalkan menjanjikan sesuatu, kemudian kan bisa dilihat bahwa pelanggaran kode etiknya seperti apa, termasuk menelantarkan gitu, kliennya kan gitu banyak. Nah, kenapa itu ada? Karena itu disebabkan satu pengetahuannya, yang kedua karena rekrutmen jadi pengacaranya itu. Nah, kalau di Pradi misalkan di komunitas saya, rekrutmen untuk menjadi anggota advokat itu memang cukup susah. Rekrutmen di Pradi untuk menjadi seorang advokat itu butuh pengetahuan yang cukup. Ini menarik nih Bang. Teringat ada Pradi ini nih, ada rekrutmen. Ini kan pandangan awam nih Bang ya. Udah nggak heran lagi kita mendengar ketika masyarakat berbicara, pengacara sekarang mah kacang goreng gitu loh Bang. Sepakat. Jadi saya bisa memahami pandangan masyarakat. Ya itu tadi, karena memang masyarakat itu kan taunya pengacara. Siapa itu pengacara? Penampilannya, kayak pengacara, kan gitu kan, performannya gitu. Tetapi kan isi belum semuanya, belum kemampuannya gitu. Nah, kalau di SWC yang saya katakan tadi, rekrutmennya susah. Jadi pertama dia PKPA, dari pendidikan khusus. Kemudian ada tes di Pradi itu begini. Jadi bukan Pradi yang ngetes, yang ngadain tes PKPA tadi? Bukan, yang ngadain tes ujian itu bukan Pradi. Tapi lembaga pendidikan lain. Oh gitu. Sakon. Jadi diserahin kepada. Berarti nggak bisa kompromi nih gitu? Bisa. Ini nggak bisa titipan. Jadi nggak bisa. Ya dia memang harus benar-benar punya kualitas. Independen ya yang ini. Misalkan dia memahami kode etik, dia memahami peraturan perundang-undangan, gitu ya, mengenai perdata, pidana, hukum administrasi negara dan sebagainya. Karena memang nggak bisa mempengaruhi. Nah, dari sisi itu menjadikan kualitas
advokat di bawah naungan Peradi ini benar-benar, kalau misalkan ada masyarakat yang berkeinginan mencari bantuan hukum, ya sarankan supaya cari Peradi. Kan itu. Kalau Peradi kan banyak, ya udah gampangnya Peradi utuh aja udah selesai. Insya Allah pasti memiliki korelasi pengetahuan, kemampuan, dan kode etik. Ada indikator pasti ya. tanggung jawab. Persoalan menang kalah itu bukan urusan kita, tapi persoalan kemampuan teoritis dan kemampuan praktek itu menjadi penting. Nah inilah yang kita harapkan. Itu bisa tuh Bang digaransi di Peradi Oto nih? Bisa digaransi. Bisa digaransi karena memang kualitasnya bagus, kualitas pemahamannya itu memang benar. Tapi kalau misalkan nanti ada anggota Peradi yang tidak seperti apa yang saya sampaikan, tapi Peradinya utuh yang saya juga ada di dalamnya, kita siap menerima laporan. Oke. Gitu, biar kita jaga karena karena profesi pengacara, profesi advokat adalah profesi yang mulia. Yang orang sering berbicara tentang officio nobile. Jadi perbuatan yang mulia harus ditopang dengan martabatnya, kehormatannya. Kalau misalkan dia melanggar kode etik berarti tidak bermartabat dong. Iya. Itu perbuatan. Logikanya. Jadi, ya mudah-mudahan begitu ya. Jadi nih Bang, ini kan Toto nih, artinya kan, dan Abang juga mengakui adanya pengacara-pengacara yang mungkin nggak sesuai indikator lah harusnya sebagai pengacara. Nah ini kan ada banyak beberapa instansi mengorbitkan pengacara-pengacara nih. Ini membuat keresahan tersendiri nggak sih di Peradi Oto ini? Kalau secara umum itu jadi mempengaruhi. Jadi mempengaruhi. Oh pengacara sekarang begini gitu ya. Jadi membuat stigma negatif ke kita. Betul. Ya saya percaya bahwa akan ada evaluasi proses alamiah ya. Seleksi alam ya. Seleksi alam. Jadi dia akan ada seleksi alam, mana loyang, mana yang emas. Kira-kira begitulah. Nah kayak ini kan rencana juga mau muscak. Jadi mau musyawarah cabang 3, kegiatan penggantian pengurus gitu. Ini di Peradi ini ya. Nah. Rencana itu tanggal 23 Oktober ini Peradi kita untuk Hasibuan melaksanakan kegiatan musyawarah cabang 3, dan di kegiatan musyawarah cabang itu ada agenda menilai pertanggungjawaban, memilih pengurus baru, kemudian ada rekomendasi. Itu semua teragenda ya. Teragenda. Nah sekarang nih kan sekretaris nih Bang. Sekretaris ya. Ada rencana mau naik nih Bang? Saya begini, jadi kalau misalkan saya naik dan saya maju itu artinya saya telah memahami selama 5 tahun ya. Karena saya sekretaris gitu kan. Makin hari makin tahun kan harusnya makin maju dan makin baik posisinya gitu ya. Ada perbaikan. Namanya juga tahun pertama mungkin masih begini, tahun kedua lebih baik dari tahun pertama kan gitu ya. Tahun ketiga nanti lebih baik dari tahun kedua. Nah tahun yang keempat juga harus lebih baik dari tahun yang ketiga. Tentunya itu kan sudah dipahami, perlu dievaluasi gitu, kekurangannya di mana, gitu kan. Kenapa program ini berjalannya tidak banyak, atau program yang kurang detail, ya kan. Nah itu dievaluasi. Nah saya karena motivasi itu, dan yang kedua adalah dukungan teman-teman dari advokat yang mereka bilang udahlah Mas Bambang maju aja lah, gitu kan Mas Bambang. Nggak, aku tadi ada kalimat menarik nih Bang, ada hal yang harus dievaluasi sepanjang 5 tahun jadi sekretaris. Tentu ada yang ingin perbaikan kan ada tuh. Nah secara tidak langsung kalau saya menarik nih orang awam, berarti selama ini masih banyak nih yang dibenahi di Peradi nih Mas? Masih banyak. Masih banyak ya? Banyak kekurangan. Tapi kan itu tadi saya bilang bahwa makin hari kita makin baik. Kekurangan itu kita evaluasi.
maka makan hari makin baik dan kita mencari leader-leader yang memiliki kapasitas memanage organisasi secara baik, menghargai mekanisme, menjalankan roda dengan baik, kan gitu itu kan. Iya. Ada rasa apa gitu ke Peradi sehingga bang ini mau melihat ke sana gitu? Sama aja motivasinya, karena yang pertama saya punya pengalaman organisasi yang cukup panjang, kemudian memanage teman-teman, komunikasi saya dengan teman-teman juga nggak ada halangan, dan saya kira dengan ini saya maju untuk memimpin organisasi Peradi Batam ini, sehingga bisa menuangkan pikiran-pikiran kita ini, gitu kan, apa sih yang kemarin kekurangan kemudian ke depan. Jadi kan kita ini nggak pernah melihat apa perbuatan orang apa kurang gitu ya, apa namanya kekurangan pada saat itu. Bukan persoalan itu, tapi persoalannya adalah perlu maksimal setiap tahapan. Nah itu yang perlu, sehingga 5 tahun ini saya memahami organisasi ini, kemudian juga ada program-program juga jalan semua gitu ya, walaupun belum maksimal. Kalau membuat pembanding dengan Peradi sebelumnya, Peradi kepengurusan Peradi sebelumnya, ya Peradi ini juga masih lebih baik. Oh gitu, kalau dibanding sebelum-sebelumnya ya. Maka kemudian hari ini harus lebih baik, hari ke depan harus lebih baik dari hari ini. Maka teman-teman memberikan supporting, ya sudah, kalau begitu saya siap untuk maju sebagai ketua DPC Peradi Kota Batam. Artinya dari secara pribadi pun Bang Bambang juga siap ya, bukan karena teman-teman ya. Siap. Tapi di Peradi ini ada yang apa ya, aku bilang ya Bang, mengingat ini kan tadi kalau dari beberapa instansi yang melahirkan beberapa pengacara-pengacara, Peradi ini kan termasuk yang nomor 1 kali ya, atau gimana? Sebetulnya Peradi Oto ini adalah embrionya dari Peradi seluruhnya. Tapi hanya ada persoalan ketika ada Rakernas, itu ada Munas di Makassar, kemudian ada perbedaan pandangan sehingga menjadi pecah 3. Nah, ada Peradi A, ada Peradi B, kemudian ada Peradi Oto Hasibuan. Nah, saya masih konsisten karena saya melihat bahwa pikiran-pikiran Bang Oto itu juga cukup cerdas, cukup visioner gitu ya, membawa gerbong Peradi ini menjadi single bar lah ke depan. Ini single bar artinya single bar itu ya satu organisasi tunggal. Jadi nggak ada organisasi A, organisasi B, semua itu jadi satu. Secara tidak kebetulan nih Bang, Abang saya laku kandidat lah ya, saya katakan kandidat untuk Muscap. Ada program tersendiri nggak, mengingat ada yang sedang digaungkan single bar ini? Ada nggak dari Abang sendiri? Kalau single bar itu kan memang program nasional, jadi penyelesaiannya memang di tingkat nasional. Kalau di tingkat lokal itu tidak pernah berpikiran tentang single bar. Oh gitu. Karena kebijakan itu udah dari Jakarta, dibicarakan di Jakarta, hasilnya di Jakarta, baru didistribusi ke berarti itu tinggal disalurkan. Ya kan. Nah, kalau misalkan saya mencalonkan, ada beberapa hal yang memang harus saya lakukan. Pertama, tentang keorganisasian. Tentang keorganisasian kita bicara tentang kelembagaannya. Kelembagaan ini harus benar-benar kita solidkan, gitu ya. Tertib organisasi, tertib administrasi, tertib anggota, ada sekretariat, itu kan organisasi, ya kan? Nah, kemudian itu pembenahan organisasinya. Nah, sekarang bagaimana dengan sumber daya untuk menjalankan roda organisasi? Betul. Dan termasuk juga organisasi ini harus berbuat apa? Pikiran saya begini, kalau visi saya itu adalah soliditas, gitu kan, kemudian profesional, terus ada berkualitas, kemudian bermartabat. Kan ini mestinya satu rangkaian pencapaian.
bagaimana organisasi itu solid, kemudian bagaimana organisasi ini dijalankan secara profesional, kemudian mengayomi orang-orang profesional, gitu kan? Supaya orang-orang profesional itu harus berkualitas. Bagaimana membangun supaya berkualitas? Kalau misalkan sudah berkualitas, kan otomatis dia bermartabat. Biasanya yang tidak bermartabat itu adalah orang yang tidak berkualitas, karena dia tidak mampu mewujudkan keinginannya untuk melakukan upaya-upaya. Kalau dia nggak punya basic berlebih, nggak punya kemampuan, bagaimana dia bisa punya kualitasnya, nggak mampu ya? Kan itu menjadi tidak bermartabat, suka ninggalin klien dan sebagainya. Itu kan bagian dari akibat ketika dia sebab akibat lah ya, yang 4 tadi. Jadi itu misi saya. Misinya apa? Misinya membangun organisasi peradi yang solid, gitu ya, profesional, berkualitas dan bermartabat. Berarti saya harus melaksanakan misi ini saya dengan rencana strategi. Gitu kan? Rencananya apa? Kalau misalkan kita mau punya kualitas, berarti kita harus memberikan informasi-informasi, ilmu-ilmu, gitu ya, untuk membranding dirinya anggota-anggota itu, supaya dia memiliki pengetahuan luas. Caranya bagaimana? Ya caranya kan ada seminar. Itu di ada program kerjanya lah ya, Bang. Jadi kan ada pendidikan. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita bisa kerjasama dengan perguruan tinggi, supaya mengkayakan informasi dan pengetahuan. Jadi kan hukum itu kan dinamis, ya kan? Dia akan senantiasa akan ada produk baru, ada produk baru. Dan itu menjadi tersiasati oleh kita, tersikapi oleh anggota-anggota. Harapan saya begitu. Nah, bagaimana kemudian merubah mindset tentang pengacara tadi? Ya kita mesti harus turun ke masyarakat melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan, melalui kegiatan paralegal, kan itu. Kemudian bagaimana kita komunikasi dengan perguruan tinggi, kerjasama dengan fakultas hukum, ada diskusi-diskusi, ada lomba, memahamkan tentang officio nobile itu. Jadi perbuatan mulia itu harus dicetak dari awal dan dipahamkan kepada masyarakat. Nah, terus setelah itu apa? Dan kita ini kan hidupnya di tengah-tengah masyarakat yang sedang membangun. Nah, ketika masyarakat sedang membangun kan ada pemimpinnya. Pemimpinnya itu biasanya kan ngeluarin regulasi. Nah, regulasi itu nanti akan dikaji oleh teman-teman. Setiap regulasi yang memiliki dampak ketidakpastian terhadap sasaran perubahan. Jadi kalau begitu bagaimana? Ya kalau misalkan Pemko ada aturan baru, ya kita amati. BB Batam ada aturan baru, kita amati. Kepri ada, kita amati. Jadi semuanya akan kita amati dari sisi regulasi, sehingga kita membantu pemerintah dalam rangka penyempurnaan regulasi yang ada, sekalian yang mengingatkan mereka kan itu kalau ke pemerintah. Ini bagian dari, bisa saya katakan, kontrol juga ya, Pak? Iya, kontrol juga ke pemerintah melalui organisasi. Nah, kemudian bagaimana dengan aparat penegak hukum yang lain? Ya kita senantiasa juga akan membangun sinergisitas, artinya supaya sama-sama memiliki kewibawaan, karena kita ini kan catur wangsa. Jaksa punya undang-undang sendiri, polisi punya undang-undang tentang kepolisian, hakim punya undang-undang kehakiman, pengacara punya undang-undang advokat. Kan berarti sejajar dong mestinya. Kan gitu. Kalau sejajar ya ayo kita bangun bersama-sama, saling mengingatkan. Bersinergi lah ya. Bersinergi gitu kan. Artinya bersinergi ini dalam konteks saling menghargai posisinya masing-masing. Jadi jangan dianggap bahwa advokat itu lebih di bawahnya mereka. Nggak bisa ya. Karena kita sama-sama dinaungi oleh undang-undang. Dan itu adalah organ negara. Nah, inilah harapan saya ke depan.